Lalu apa yang ingin kamu lihat? Wen Sue bingung. Itu tipuan. Yang perlu kita lakukan di sini adalah membiarkan serangga beracun itu masuk ke dalam tubuh, kata Chu Feng. Serangga beracun telah memasuki tubuh. Mungkinkah serangga beracun yang menjijikkan itu telah memasuki tubuh kita? Wen Sue menunjuk ke arah serangga beracun yang berdempetan di gerbang baja, dan ketakutan muncul di wajah kecilnya. Iya, kata Chu Feng. Kalau begitu, bukankah kita akan dikontrol? Tanya Wen Sue. Ini hanya uji coba. Itu tidak akan benar-benar mengendalikan kita, kata Chu Feng. Benarkah? Apa kau begitu yakin? Wen Sue mengerutkan kening, jelas tidak bisa menerima hal ini. Karena menurutnya serangga itu sangat berbahaya. Bagaimanapun, ini pengamatanku, kata Chu Feng. Jika kamu tidak menerima serangga itu, kamu tidak akan bisa masuk lebih dalam. Tapi, bukankah kita sepakat untuk menghancurkan formasi itu? Kata Wen Sue. Jadi ini tipuan, tujuannya agar orang-orang salah mengira bahwa formasi itu telah dipatahkan, bahwa kunci untuk menghancurkan formasi itu tersembunyi di dalam tembok itu. Tapi sebenarnya, tidak perlu merusak formasi di sini. Kuncinya adalah menerima serangga beracun itu, kata Chu Feng. Bagaimana kamu tahu? Tanya Wen Sue. Yang saya lihat dari serangga beracun itu adalah mereka tampak seperti sekelompok serangga beracun yang ditumpuk, tetapi sebenarnya, lapisan-lapisan susunan dan lintasan pergerakan mereka semuanya merupakan petunjuk, kata Chu Feng. Apakah ini begitu ajaib? Wen Sue ragu-ragu. Kalau kamu nggak bisa terima, kamu bisa tunggu aku di luar. Aku bisa menyelam lebih dalam sendirian. Jika monster yang kau sebutkan itu benar-benar ada, aku akan mencari cara untuk membantumu menangkapnya dan memanfaatkannya untuk keuntunganmu, kata Chu Feng. Tidak, aku harus masuk. Katakan padaku, bagaimana aku harus menerimanya? Tanya Wen Sue. Chu Feng mengulurkan tangannya dan menangkap salah satu serangga beracun, lalu menangkapnya di depan Wen Sue melalui udara. Ulurkan tanganmu dan biarkan masuk, tapi kau harus menerimanya dan tidak melawan, kata Chu Feng. Meski wajah Wen Sue penuh dengan rasa jijik, dia masih mengulurkan tangan kecilnya yang seputih salju. Chu Feng segera menggerakkan pikirannya, dan serangga beracun itu jatuh ke telapak tangan Wen Sue, lalu berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan memasuki telapak tangan Wen Sue. Pada saat ini, ekspresi Wen Sue sangat rileks, dan alisnya yang sebelumnya berkerut juga rileks, dan dia dalam keadaan yang sangat rileks. Bagaimanapun, Wen Sue adalah seorang wanita yang telah melihat dunia dan banyak akal. Meskipun ia tidak menyukai serangga itu, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ia menerimanya dengan sepenuh hati tanpa perlawanan. Keadaannya yang santai saat ini adalah bukti terbaik. Tak lama kemudian, sebuah kekuatan penghalang muncul di sekitar Wen Sue, menguncinya. Wen Sue dengan cepat tertelan dan menghilang bersama kekuatan penghalang itu. Dia pasti lulus ujian dan pergi dari sini. Chu Feng tidak terkejut dengan ini. Dia tidak suka berbicara secara absolut atau memberikan jaminan absolut. Namun sebenarnya dia sangat percaya diri dan tahu bahwa pengamatannya tidak akan salah. Kemudian, Chu Feng mengulurkan tangan dan menangkap serangga beracun, yang jatuh ke telapak tangannya. Saat serangga beracun itu jatuh ke telapak tangannya, Chu Feng merasakan hangat di sekujur tubuhnya, dan kesadarannya segera memasuki hutan yang diselimuti kegelapan, namun dipenuhi kunang-kunang yang beterbangan. Tak jauh dari situ, ada sesosok. Orang ini berpakaian sederhana, duduk di tanah dengan punggung menghadap Chu Feng. Dia duduk dalam postur yang berwibawa, dan ciri paling khasnya adalah rambutnya. Sebagian besar rambutnya berwarna putih, yang bukan alami, melainkan hasil erosi selama bertahun-tahun. Namun di antara rambut yang berwarna putih itu masih ada beberapa helai rambut yang berwarna lain, warnanya tidak monoton. Ada 7 warna. Kelihatannya cukup bagus. Sebelum Chu Feng sempat berbicara, orang yang berbicara sudah berbicara, suara seorang wanita tua. Kau menyatu dengan serangga Gu begitu cepat. Sepertinya kau punya daya pengamatan yang kuat.
Tetapi jika kamu ingin mendapatkan warisan di sini, kamu perlu memahami arti kedua kata ini. Sambil berbicara, wanita tua itu mengambil sepotong kayu yang terbakar dan menarikannya di udara. Tak lama kemudian, muncullah sebuah sumber api. Itu adalah kata Qiang. Saat kata ambil muncul, Chu Feng merasakan napas yang kuat dan panas datang ke arahnya. Tampaknya kata ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Namun kata grab tidak muncul lama-lama, hanya sekejap saja. Lalu, wanita tua itu menggunakan kayu bakar sebagai pena untuk menggambar kata berapi lainnya di udara. Itu kata zong. Namun, api dari kata benih ini tidak sekuat api dari kata rob, tetapi justru memberikan perasaan lembut. Kata benih pun terlintas di benaknya. Seketika, kesadaran Chu Feng kembali ke tubuhnya. Namun saat ini, dia tidak lagi berada di istana baja, melainkan di dunia batu. Sekilas, ada banyak sekali gua, dan setiap gua tampaknya berisi sesuatu yang luar biasa. Adik Chu Feng, kau hebat sekali. Kau benar. Seperti dugaanku, serangga beracun itu masuk ke tubuh kami dan kami lolos. Tempat ini tidak cocok untuk didatangi orang biasa. Kami berdua sungguh menakjubkan. Sebelum Chu Feng sempat mengamati dengan saksama, suara Wen Sue terngiang di telinganya. Wen Sue sudah mendekati Chu Feng sambil memperhatikan situasi, dan dia tampak sangat mengagumi Chu Feng. Chu Feng, apa arti kedua kata itu? Pada saat ini, suara dandan juga terdengar di telinga Chu Feng. Dia bisa berbagi penglihatan dan pendengaran dengan Chu Feng, dan bahkan bisa mengikuti kesadaran Chu Feng. Tentu saja, beberapa telur alam rahasia tidak dapat dilihat. Semuanya tergantung pada pemilik alam rahasia dan apakah ia mengizinkan orang lain selain Chu Feng untuk melihatnya. Dandan melihat tempat di mana kesadaran Chu Feng baru saja dimasuki. Saya hanya merasa bahwa ketika senior itu menulis, kata benih lebih ditekankan daripada kata ambil. Aku tidak melihat apapun lagi, kata Chu Feng. Aku selalu merasa orang tua itu tidak sederhana. Petunjuk ini pasti sangat penting, kan? Tanya Dandan. Seharusnya begitu. Chu Feng juga setuju. Karena dia mempunyai perasaan yang sama, wanita tua itu harus diubah oleh formasi dan harus tidak sadarkan diri. Tetapi Chu Feng dapat merasakan bahwa wanita tua itu luar biasa dan kemungkinan besar merupakan tokoh besar di alam Zuu. Adik Chu Feng, apakah kamu baru saja memasuki hutan? Apakah kamu melihat wanita tua itu? Tanya Wen Sue. Nah, kakak senior juga melihatnya. Tanya Chu Feng. Saya langsung masuk dan keluar sebelum sempat mengatakan apapun. Apakah orang itu berbicara kepadamu? Tanya Wen Sue. Iya, Chu Feng memberitahu Wen Sue tentang dua kata yang ditinggalkan wanita tua itu. Apa? Tinggal dua kata saja. Tidak ada warisan untukmu. Tanya Wen Sue. Tidak. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Wen Sue sangat menyesal, lalu berkata kepada Chu Feng, adik Chu Feng, apakah kamu tahu siapa dia? Kakak senior, apakah kamu tahu? Tanya Chu Feng. Seharusnya itu Sangguan Huang Quan, pemimpin sekte alam Zuu sebelum dia pergi. Dia juga salah satu yang terkuat di awal era ini. Wen Sue Dao. Oh, senior itu ternyata adalah pemimpin sekte Zuuji. Chu Feng tidak terkejut, lagi pula, wanita tua itu memberinya kesan sangat kuat. Ya, sayang sekali kita tidak mendapatkan warisan setelah bertemu dengan makhluk seperti itu, kata Wen Sue. Itu hanya formasi, kata Chu Feng. Terus kenapa? Formasi juga bisa diwariskan. Bukankah reruntuhan ini semua formasi? Tanya Wen Sue. Chu Feng terdiam, karena apa yang dikatakan Wen Sue memang masuk akal. Lupakan saja, mari kita mulai bisnis. Adik Chu Feng, aku merasakannya. Apa yang kuinginkan ada di sana. Selagi Wen Sue berbicara, dia terbang menuju salah satu gua. Namun Chu Feng segera menangkap Wen Sue. Kakak senior, jika kamu masuk sekarang, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup.